Oke, kita persilakan saja Bella untuk sharing berbagi eh, ilmu, informasi, dan sharing knowledge tentang Ganari.id. Monggo silakan, Bella. Halo, salam kenal semua. Perkenalkan, saya Bella, founder dan CEO dari Gadari. Um, Sebenarnya sekarang aku mau cerita sedikit problemnya ya. Nah, kenapa tadi temanya apakah ada udara bersih atau sehat di sekitar kita? Bener gak sih, kan? Nah, Betul, betul. berangkat dari situ, mungkin aku akan share sedikit gitu ya, pengalamannya Ganari untuk wujudkan udara Indonesia yang sehat dan terukur ini tuh seperti apa gitu. Mungkin sedikit dulu cerita ya tentang Ganarinya gitu ya. Ganari ini adalah sebuah produk air purifier, tapi basisnya eh, memakai algae gitu ya, bukan pakai filter kayak air purifier biasa. Nah, boleh Hmm. di next. Nah, background-nya kenapa kita ngebuat Ganari ini? Yang pertama karena menurut beberapa penelitian yang telah kita lakukan dan sebelum-sebelumnya uh, telah kita ketahui juga dari berbagai macam sumber sekarang banyak ya, banyak banget sumbernya bahwa krisis udara perkotaan itu tuh udah tinggi banget ya. Kita tahu sekarang di perkotaan nggak ada yang nggak padat penduduk, bener nggak? Terus nggak ada Betul. yang nggak ada pabrik atau nggak ada yang nggak punya motor bahkan gitu ya. Semuanya kita adalah kotor pelaku sorry pelaku yang membuat udara kita kotor sendiri gitu ya. Jadi berangkat dari situ yang pertama masalahnya. Yang kedua itu adalah ruang terbuka hijau kita sekarang udah menipis banget. Teman-teman tahu nggak Hmm. kalau di Jakarta itu sekarang tuh sekitar 10% loh ruang terbuka Hmm. hijaunya. Hmm. Bayangin gimana udah sumpuk ya. Entah itu kita dapat kualitas udaranya buruk ya. Juga sama kita tuh nggak bisa juga buat apa bikin di sekitar kita sehat karena ya balik lagi kita mau nanam di mana ya kita tahu bahwa oksigen itu kan dihasilkan dari pohon benar nggak tapi Betul. faktanya gitu ya 80% oksigen di seluruh bumi ini itu tuh dari alga bukan dari pohon kalau Hmm. teman-teman berpikir kalau misalkan eh, ini tuh nggak bisa disamain memang tapi pohon itu kan butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun ya buat dia jadi besar gitu. Bayangin kan kita tanam pohon nih, kita nggak bisa nunggu pohon itu tuh, maksudnya sekarang itu harus menghasilkan oksigen langsung nggak bisa kan? Kita harus nunggu sampai dia gede, sampai dia besar gitu ya dan eh, apa daun-daunnya rimbun baru dia bisa menjadi disebut menjadi penghasil oksigen gitu. Nah, kalau alga, bedanya dengan alga ini gitu ya, dia itu langsung berfotosintesis teman-teman. Jadi di produknya kita nanti mungkin next slide ada uh, itu tuh jelasin nanti cara kerjanya gimana. Tapi yang jelas gitu ya, kalau misalkan kita sekarang ini yang di perkotaan, kenapa harus ada ganari? Ya itu balik lagi karena kita tuh nggak ada ruang terbuka hijau. Oh. Yang ketiga adalah permasalahan kualitas udara di dalam ruangan ini tuh faktornya lebih besar lebih besar lah kayak sebab atau ininya buat kesehatan gitu ya sebab buat kesehatannya tuh lebih besar gitu di indoor daripada di outdoor jadi kalau kalian mikir di indoor di dalam ruangan itu tuh
sehat karena ada AC, terus nggak ada debu, sorry, nggak ada debu, nggak ada CO2 gitu, terus kalian bebas dari polusi udara karena misalkan pakai ini itu, nggak selalu gitu, karena ya itu tadi faktanya, di dalam ruangan itu polusi udara di dalam ruangan itu lebih besar teman-teman daripada polusi udara di luar ruangan. Boleh next slide? Dong, kan? Bang, next step. Nah, tadi 90% kenapa gitu ya? Ini tuh menjadi silent killer untuk indoor air quality kita gitu, atau polusi udara di dalam ruangan kita gitu ya. Karena balik lagi 90% waktu manusia itu dihabiskan di dalam ruangan. Bayangin kalian mau nempak, maksudnya mau nempis, enggak, kita tuh pasti apa namanya tuh, pasti ke kantor dan lain sebagainya. Emang kantor bukan ruangan, kecuali emang kayak pekerja tambang dan lain sebagainya, itu pasti eh, paparan CO2 dan PM2,5-nya juga ada gitu. Cuman bagi kita kita yang emang berjibaku dengan ruangan, dengan indoor gitu ya, dengan kantor juga sekarang, eh kan sih kita nggak berani di dalam ruangan, di rumah kita pun ada gitu, dan nggak. Nah, terus faktanya 62% ruangan kerja di kota-kota besar itu di Indonesia memiliki COD di atas standar kesehatan. Jadi ada sumber yang mengatakan, dari sumber kesehatan juga, dan mungkin beberapa jurnal yang gitu ya, kalau misalnya ada gitu, dan bahkan banyak gitu ya, perkantoran atau ruangan yang emang CO2-nya itu di atas rata-rata meskipun mereka pakai AC dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu fakta. Terus ya tadi balik lagi, 2 2 sampai 5 kali lebih berpolusi itu ya di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Next, Bang Farhan. Nah, kenapa sih gitu ya? Genre itu pas buat ini, yaitu masa depan keberlanjutan gitu ya, dimulai dari udara yang kita hirup dan sistem yang kita bangun hari ini. Kalau misalkan sistem kita masih belum kuat, masih belum bisa mendeteksi itu, masih belum bisa menanggulangi polusi udara gitu, kita ya gimana mulai bisa bermimpi bahwa masa depan anak cucu kita itu berkelanjutan gitu. Next slide. Oke, nah tadi solusi yang Ganari sendiri buat ya, adalah Astri namanya. Karena Ganari itu brand ya. Nah, sedangkan nama produknya itu aku namain adalah Astri, atau singkatan dari algae systemically, di mana bioreaktor alga bekerjanya itu layaknya paru-paru hijau, menyerap CO2, menghasilkan oksigen gitu. Nah, ini tuh semuanya dipantau, bayangin teman-teman, semuanya ini tuh dipantau secara real time dengan sensor IoT yang kita miliki gitu. Jadi mungkin ada beberapa klien yang bahkan nanti minta custom sensornya. Misal, aku pengen sensor PM2,5 atau PM10. Biasanya kan kita pakai PM2,5 gitu ya. Sensor PM2,5 dan PM10 bisa. Terus sensor gas-gas lainnya yang mau kita mau juga bisa gitu. Nah, itu si produknya Astri ini gitu. Next slide. Nah, yang kecil ini berkapasitas itu 1 liter. Jadi dari LED yang kita buat gitu ya, dari 100 liter juga kita pernah buat, terus turun ke 3 liter, dan yang terakhir turun ke 1 liter gitu. Dimana ini tuh ya kapasitasnya, berarti kapasitas seratnya itu
menyesuaikan juga ya dengan kapasitas literannya. Nah, kapasitas 1 liter ini itu tuh bisa nyerap karbon sekitar 1,7 liter dalam 1 minggu gitu. Nah, berapa sih ukurannya gitu ya? Diukur ya sekitar kalau kita hitung gitu ya, volumenya itu sekitar 13 kali 10 kali 32 cm. Itu kayak kalau apa ya? Mesin kopi tapi yang ramping banget. Kalau kopi kan terlalu gede ya. Pokoknya itu tuh kayak semacam eh humidifier gitu ya, yang di dalam ruangan. Jadi volumenya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, gitu, tapi sedang. Nah, terus si 1 liter ini tuh bisa bekerja di ukuran ruangan sekitar 4,7 meter tersebut. Ya, sekamar lah, kamar kos-kosan, terus kayak semacam ruang kantor, yang satu petak itu ruang administrasi dan lain sebagainya itu bisa. Nah, kenapa tadi aku jelasin kalau Ganari ini tuh sistemnya bisa custom? Karena beberapa kapasitas ruangan kan tidak selalu 4,7 meter, betul dia. Jadi misalnya ada ruangan yang mungkin di kantor itu besar atau di kantor, rumah itu besar. Nah, itu tuh bisa unpaid gitu. Tapi yang kita produksi saat ini itu adalah ukurannya 1 liter ini. Boleh next? Ya, mungkin segitu kenalan sedikit tentang Ganari, gitu ya, perjalanan Ganari itu gimana dan apa yang kita bikin untuk mewujudin udara yang sehat dan berkelanjutan itu apa gitu ya. Sekian mungkin perkenalan sedikit tentang Ganari, gitu boleh ya, kalau ada yang mau ditanyain. Oke, ya itu tadi udah apa samping perkenalan ya. Em, ya paling aku ada beberapa satu atau dua pertanyaan ya. Eh, ya tentang apa namanya udara ya. Kalau pandangan Bella sendiri, kalau dulu pernah dengar yang namanya global warming pasti familiar ya kita ya. Global warming, Yes. pemanasan pemanasan global. Menurut Bella, pemanasan global yang dari bertahun-tahun ke belakang sampai hari ini, isu itu masih kita dengarkan sampai hari ini, apakah itu mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup sampai hari ini? Iya, karena itu tuh ada global warming tuh ada karena salah satunya efek gas rumah kaca dan pembakaran kan. Hmm, Nah, sedangkan itu tuh sumber-sumber polusinya. Justru, nah aku jelasin juga sekarang. Sumber polusi itu ada dua. Yang pertama, sumber polusi emisi lokal, dan yang kedua itu sumber polusi emisi gas jauh. Kalau kita bicara global warming, of course, berarti dari segala arah manapun kan. Nah, faktanya polusi udara ini tuh, gitu ya, eh, kita bisa dalam tanda kutip menghasilkan atau memberikan polusi ke arah mana sesuai dengan kecepatan dan arah anginnya, dan polusi udara juga bisa dari mana aja ke kita. Ibaratnya hari ini kamu eh, berada di Depok gitu ya. Nah, Depok ini tuh menghasilkan polusi udara ke arah mana sih? Bisa ke Bandung gitu. Itu. Jadi ya, kita itu nggak akan terlepas dari dua sumber emisi ini. Dan itu salah satunya yang mempengaruhi pemanasan global. Jadi kalau misalkan sekarang isunya lagi naik-naiknya, ya benar. Karena apa yang dilakukan manusia, ini tuh ya memang sering emang merusak alam gitu. Yang emang hmm, mempengaruhi pemanasan global. Gitu lah. oke. Jadi memang pemanasan global atau global warming itu memang sudah isu dari sejak ya kita masih sekolah lah ya, masih sekolah sampai hari ini tuh benar-benar
kita masih merasakan yang namanya pemanasan global. Cuman memang Hmm. yang aku sadari adalah kalau kalau kita ya kan, kalau kita itu di sepanjang tahun berapa gitu ya Bella ya. Itu kadang aku merasa aneh gitu terhadap udara udara yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Bahkan apa yang harusnya bulan ini musim kemarau, tahu-tahu hujan, ya kan? Hmm. Otomatis kualitas udara yang kita hirup jauh akan berbeda daripada kualitas udara yang harusnya kita nikmati baik atau bagus di bulan ini ternyata meleset atau berubah gitu. Itu aku alamin juga. Nah, sementara aku masih ingat ada berita tahun berapa ya Bella ya? 2021, 22 apa 23 gitu ya. Itu di Jakarta waktu kepemimpinan Anies Baswedan masih jadi gubernur DKI saat itu aku perhatiin di beberapa berita nasional, baik itu di sosial media, di YouTube, di TV dan ya koran lah ya, itu berapa minggu ya selalu memberitakan kualitas udara yang hitam, jelek gitu loh. Kayak seolah-olah tuh kita berhadapan dengan apa ya Bel ya, mau hujan gitu loh. Padahal mah sebenarnya enggak gitu loh. Ya, Sebenarnya enggak. ya. Sebenarnya enggak. Nah, yang aku ceritakan mungkin kalau kamu masih ingat ya. Nah, tahun 2023 kalau nggak salah tuh bulan apa ya? September aku tuh diundang nikah sama temenku di Solo. Tapi aku harus transit ke Jogja dulu karena aku mau naruh barang ke tempat sahabatnya ibu almarhum kan. Nah, pas aku lihat awan di atas itu bener-bener bersih banget Bel, biru putih itu bersih banget. Sementara aku mikir, wah kalau aku masih di Depok di Jakarta kok gelap banget gitu. Ini apa ya? Aku mikir ada yang salah dengan tata kelola apa ya tata kelola limbah udara atau apa yang aku kurang kurang begitu paham. Jadi sehingga wilayah Jakarta ini ada studi kasusnya Bang Farhan. Jadi di wilayah Jakarta menyerempet sampai ke wilayah Depok, Bogor, malah lagi Tangerang, Bekasi, itu gelap banget. Padahal lagi nggak hujan gitu. Itu kalau dari klimaksnya menurut Bella, apakah memang ada kesalahan dari tiap pengusaha atau pabrik yang sungguh nggak tahu ya aku ya mencemari lingkungan sehingga yang kita pikir aku kira ini bakal mau hujan, tiba-tiba gelap gitu. Ternyata itu adalah asap cerobong dari beberapa pabrik yang notabene adalah usaha entah garmen, entah entah barang cair dan sebagainya gitu. Itu sih yang aku pengen penasaran sih, apakah memang Oke. sepengaruh itu? Jadi eh mungkin sistem karbonisasi itu apa ya Nah, aku kurang familiar gitu nama realnya, nama ilmiahnya gitu ya. nah, Sekarang tuh pelaku usaha atau PT-PT yang emang eh, berpotensi tinggi gitu ya untuk merusak udara lingkungan gitu ya dengan polusi udaranya gitu ya. Kadang beberapa sistemnya itu tuh belum ada penanggulangannya. Jadi misalnya gitu ya, kalau misalkan seharusnya beberapa pabrik-pabrik besar gitu ya ataupun yang memang kita ketahui tadi berpotensi untuk melakukan pencemaran udara gitu ya, dia juga bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Gitu. Itu kan hak kita ya. hmm, Udah bersih hmm, itu hak kita gak sih? Gitu ya. Nah, kadang eh, banyak yang nggak ngerti itu. Ya udah kita tahunnya ya kayak ini mungkin kejar profit perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi hanya gitu ya. Tadi kita juga harus tahu sumber emisi itu tuh dari mana sih gitu ya. Nah, hmm, hmm, entah dari lokal ataupun jarak jauh karena kalau emang sih gitu ya kita tahu misalkan dari
beberapa pabrik yang di sekitar ya tentu melakukan itu. Cuman kalau misalkan sampai gelap banget, sumbernya dari mana sih sebenarnya gitu? Apakah entah di luar sana itu lagi ada kejadian apa? Itu sebenarnya udara itu panjang ceritanya. Dari A sampai Hmm. Z-nya itu ada sebenarnya gitu ya. Dari kita mendeteksi udaranya itu seberapa tinggi, sorry, polusi udara ini itu seberapa tinggi gitu ya. Terus Hmm. dari kita mentransfer itu menjadi oksigen di alga kita gitu ya. Terus dari analisis datanya ya, terus Hmm. dari apa tuh namanya sumber emisinya tadi gitu ya, dari mana gitu. Kalau misalnya Hmm. kita mainan data satelit itu tuh pasti kelihatan juga gitu dari mana polusinya. Kecuali Ah. Gandarin tuh tinggi banget gitu. Jadi kan kalau misalkan kita mau tahu itu sumber polusi dari mana gitu ya, dari lokal ataupun dari jarak jauh itu tuh kalau dari lokal, sorry, kalau dari jarak emisi jarak jauh itu tuh harus ditaruh di gedung-gedung tinggi. Biar kita tahu itu arah angin dan kecepatan angin tuh seminggu tuh ke belakang tuh dari mana. Hmm. Oke. Itu nanti mainannya data satelit gitu ya. Tapi kalau misalkan balik lagi gitu ya dari pertanyaannya kamu tentang eh, regulasi ataupun sistem dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya, masih banyak perusahaan yang emang tidak memikirkan eh, akibatnya, sebabnya, Ah. sebab akibatnya nggak make sense gitu ya bagi beberapa perusahaan di Indonesia saat ini gitu. Jadinya mungkin salah satunya ya itu dengan menjawab itu ya, menjawab seluruh permasalahannya Indonesia gitu, entah itu dari kebencanaannya longsor misalnya atau dari bagian aku ini tentang polusi udara gitu. Sebenarnya ya kita tuh harus berkolaborasi. Kuncinya Hmm. satu itu berkolaborasi karena mungkin perusahaan atau industrial yang ada di Indonesia itu tuh belum bisa atau belum memahami bagaimana caranya penanggulangan yang baik dan benar. Kasarnya seperti itu misalnya kayak anggap aja mungkin sederhananya kita eh, tahu sistem pengolahan sampah gitu ya. Sederhananya itu. Tapi kan Ah. kita juga butuh bantuan teman-teman entah itu misalnya dari DLH gitu ya. Misalnya kalau saat Ah. ini pengelolaan sampah di ininya sama DLH ataupun sama pihak terkait, kita kan butuh itu kan. Iya. Nah, di udara itu tuh cuman bisa permasalahan apapun di udara itu cuma bisa dikerjain sama kolaborasi teman-teman. Jadi industrial ini tuh atau perusahaan ini tuh percaya pada kami-kami ini, entah itu Ganari doang ya, nggak cuma ke Ganari gitu. Pada kami-kami ini yang emang eh, namanya tuh mengerti dan paham akan treatmentnya gitu ya, khususnya untuk mereka-mereka para pengusaha gitu di Indonesia gitu. Jadi ya itu kuncinya. Kalau misalkan sistemnya belum baik, ya kolaborasi ya. Karena kalau kata coach aku, coach bilang, semua itu permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kolaborasi. Kita saling mengerti kebutuhannya seperti apa, terus permintaannya seperti apa. Apakah di lapangan yang 1 liter ini bisa, ataukah harus yang 100 liter, atau bahkan yang harus lebih dari 100 liter. Itu kan kita nggak pernah tahu. Aku nggak pernah tahu gitu ya. Kalau misalkan Hmm. kita tidak berkolaborasi sama-sama gitu. Paham nggak maksud aku? Kalau Iya, iya. misalkan PT-nya atau perusahaannya juga nggak bilang ke kita, kita butuhnya apa gitu dan lain sebagainya, kita nggak pernah ketemu tuh di sana, di titiknya, titik temunya nggak ada gitu.